Baik Ibu, terima kasih. Langsung dimulai saja ya Bu. Ya, silahkan. Ya, sebelumnya saya awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Nina Farliana dan teman-teman sekalian yang sudah memberikan waktu kepada kami untuk presentasi pada pagi hari ini. Perkenalkan, saya Nur Sapi Tresnawanti, perwakilan dari kelompok 3 yang akan menjadi moderator dalam kesempatan presentasi kali ini. Tentunya saya tidak sendiri, saya bersama teman-teman saya yang akan membacakan slide 2, yaitu Rizka Rosa Amalia, Putri Bunga yang akan membacakan slide 3, Alivia Figriani yang akan membacakan slide 4, Wulandari yang akan membacakan slide 5, Fajar Purwaka yang akan membacakan slide 6, Feby Triwahyu yang akan membacakan slide 7, Muhammad Hafiz Irfan Manaf yang akan membacakan slide 8, Septi Bintari yang akan membacakan slide 9, dan yang terakhir, Rehan Herwin Prabowo yang akan membacakan slide 10-11. Nah, sebelum memulai presentasi pagi hari ini, saya ingin membacakan sedikit pendahuluan materi. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai sistem jaringan dan strategi bisnis koperasi. Kata koperasi tentunya tidak asing lagi bagi kita. Koperasi adalah sebuah badan usaha hukum yang beranggotakan orang-orang, di mana koperasi didirikan oleh para anggotanya dan dimiliki oleh para anggotanya. Siapapun dapat mendirikan koperasi, baik individu ataupun badan hukum. Modal koperasi didapat dari sumbangsih para anggotanya, baik itu dalam simpanan pokok, simpanan wajib, ataupun simpanan sukarela. Koperasi memiliki tujuan yang sama. Nah, untuk mencapai tujuan selain dari adanya modal dan kegiatan koperasi yang dilakukan telah sesuai, koperasi juga memiliki jaringan, sistem perekonomian, serta strategi bisnis koperasi yang menjadi penunjang pencapaian tujuan tersebut. Nah, untuk pemateri selanjutnya akan disampaikan oleh teman-teman saya. Yang pertama, pemateri Rizka Rosa Amalia, disilakan. Baik, terima kasih moderator. Jaringan usaha koperasi. Jaringan usaha koperasi merupakan kerjasama bisnis dari paling sedikit 3 koperasi atau usaha untuk meraih peluang bisnis, terutama secara lebih kompetitif, tanpa melepaskan identitas dan independensi dari masing-masing usaha yang terkait. Jaringan usaha koperasi merupakan wujud keinginan dari masing-masing anggota dalam upaya menjawab tantangan peluang usaha. Melalui kerjasama ini, masing-masing koperasi dapat berbagi resiko, mengurangi biaya, meningkatkan laba, dan meningkatkan kemampuan terutama dalam mengatasi masalah klasik, seperti kekurangan modal, kelangkaan teknologi, dan kelemahan pemasaran. Selanjutnya, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih atas penyampaian materinya. Untuk pemateri yang kedua, Putri Bunga, disilakan. Baik, terima kasih moderator. Yang selanjutnya ada manfaat dari program jaringan usaha koperasi. Yang pertama, masing-masing koperasi dapat saling belajar satu dengan yang lainnya. Yang kedua, koperasi peserta program semakin mempererat kerjasama dengan para penyalur sehingga akan meningkatkan kemampuan koperasi dalam pengadaan barang secara cepat dan tepat sesuai dengan permintaan pelanggan. Yang ketiga, koperasi dapat mewujudkan skala ekonomis produksi, pengembangan produk dan pemasaran. Yang keempat, koperasi dapat menciptakan peluang pasar terhadap produk dan pelayanan. Yang kelima, mempererat daya tawar-menawar dalam pembelian barang, meningkatkan persaingan baik dalam pasar dalam negeri maupun luar negeri. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Ya, terima kasih atas penyampaian materinya. Untuk pemateri yang selanjutnya, Alivia Fikriani, disilakan. Baik, terima kasih. Untuk yang selanjutnya yaitu tahapan program jaringan usaha koperasi. Tahapan
program jaringan usaha koperasi terdapat 3 tahapan. Yang pertama yaitu tahap kelayakan usaha. Tahap kelayakan usaha di sini yaitu laporan kelayakan berisi antara lain tujuan usaha, kegiatan yang akan dilakukan, kontribusi masing-masing peserta, dan lain-lain. Yang kedua yaitu tahap rencana usaha, yaitu jaringan usaha koperasi membuat rencana usaha yang di dalamnya berisi kegiatan usaha yang terperinci, proyeksi keuangan, rencana produksi, rencana pemasaran, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu pelaksanaan usaha. Dalam tahap ini, pelaksanaan usaha dilakukan dengan atau tanpa bantuan dari konsultan. Untuk yang selanjutnya, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Alivia. Untuk materi yang selanjutnya, yang akan membacakan slide 5, Wulandari disilakan. Baik, terima kasih moderator. Sistem informasi bisnis koperasi. Sistem informasi koperasi adalah sebuah sistem bantuan untuk memudahkan pengelolaan serta manajemen pada sebuah koperasi. Pada proses manajemen koperasi sebelumnya yang dilakukan secara manual dengan lebih mengutamakan tenaga ahli dalam bidangnya, kini berubah menjadi cara yang lebih cepat secara efektif. Sistem informasi koperasi memberikan kemudahan dalam urusan pengelolaan dan manajemen koperasi, dengan banyak menu bantuan untuk mengatur kegiatan koperasi. Selanjutnya, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Wulandari untuk penjelasan materinya. Untuk materi yang selanjutnya, Fajar, disilakan. Ya, sebelumnya terima kasih pada moderator. Untuk yang selanjutnya yaitu strategi bisnis koperasi. Yaitu yang pertama, membuat konsep koperasi yang berbeda. Daya saing yang lemah dibandingkan badan usaha lainnya menjadikan salah satu hal yang menghambat perkembangan koperasi di negeri ini. Membuat konsep baru yang berbeda dengan konsep-konsep terdahulu bisa menjadi terobosan untuk meningkatkan daya saing koperasi. Yang kedua yaitu penerapan teknologi informasi. Saat ini perkembangan teknologi semakin cepat. Kegiatan masyarakat pun sudah tidak lepas dari teknologi. Bahkan anak yang masih duduk di bangku sekolah dasar pun sudah sangat dekat dengan teknologi canggih seperti gadget dan internet. Masyarakat selalu antusias dengan perkembangan teknologi, tapi justru hal itu bertolak belakang dengan koperasi di Indonesia yang terlihat masih tradisional. Untuk yang selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Ya, baik. Terima kasih, Fajar. Untuk materi selanjutnya, Feby, disilakan. Baik, terima kasih moderator. Maka saya akan lanjutkan. Baik, 3. Tingkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan koperasi. Bentuknya aplikasi sistem akuntansi koperasi. Tujuannya laporan keuangan atau perkembangan koperasi bisa diakses melalui HP seluruh anggota. Targetnya, kepercayaan anggota terhadap koperasinya meningkat, libatkan pengawasan oleh anggota selaku pemilik sekaligus pengguna jasa dalam pengelolaan koperasi. Laporan secara berkala triwulan, semester, dan tahunan. Baik, terima kasih moderator. Saya kembalikan. Terima kasih, Feby. Untuk materi selanjutnya, Hafiz, disilakan. Baik, terima kasih moderator atas waktunya. Kemudian yang selanjutnya yang keempat, permasalahan yang sering terjadi dalam koperasi dan solusinya. Permasalahan yang sering terjadi diantaranya adalah yang pertama, penataan kelembagaan. Masalah yang dihadapi yaitu sulitnya menginventarisasi dan mengidentifikasi koperasi yang beku, yang tidak mempunyai aktivitas usaha selama bertahun-tahun, namun masih memiliki aset-aset yang produktif. Solusinya terhadap masalah tersebut yaitu pada pihak kader perlu mengadakan inventarisasi dan identifikasi yang bisa disebut juga mapping terhadap koperasi yang ada untuk menetapkan program kebijaksanaan teknis selanjutnya. Kemudian yang selanjutnya adalah koperasi saat ini kurang diminati. Mengapa demikian? Karena masyarakat enggan untuk membeli barang di koperasi karena pada umumnya harganya lebih mahal. Solusinya yaitu diadakannya sosialisasi tentang koperasi kepada masyarakat. Hal ini diharapkan pengetahuan masyarakat tentang koperasi akan bertambah. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator.
Terima kasih Hafiz atas penyampaian materinya. Untuk pemateri selanjutnya, Septi Bintari, disilakan. Ya, terima kasih moderator. Yang selanjutnya, koperasi sulit berkembang. Koperasi sulit berkembang disebabkan oleh banyak faktor, yaitu bisa disebabkan oleh sumber daya manusia yang kurang. Solusinya yaitu dengan pengelolaan yang serius dimulai dari keanggotaan koperasi itu sendiri dengan merekrut anggota yang berkompeten dalam bidangnya. Yang selanjutnya, keterbatasan modal. Terhambatnya permasalahan permodalan koperasi sangatlah menyangkut keberlanjutan pengelolaan koperasi. Masalah modal pihak yang paling bersangkutan adalah pemerintah. Di sini pemerintah yang memiliki modal cukup besar. Solusinya yaitu dengan membangun lembaga penjamin bagi koperasi, melaksanakan program pengkreditan bagi koperasi yang dijamin oleh sindikasi pemerintah dan stakeholder lainnya. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Septi. Nah, untuk pemateri yang terakhir ada Raihan Herwin Prabowo. Disilakan. Baik, terima kasih moderator. Ketidakmampuan pengurus atau SDM. Ada beberapa penyebab mengapa kinerja pengurus koperasi tidak sesuai dengan yang diharapkan. Yang pertama, kurangnya kesadaran anggota koperasi untuk mengangsur hutang yang telah jatuh tempo. Kedua, banyaknya anggota koperasi yang tidak melunasi hutangnya dan timbulnya kredit macet. Yang ketiga, kurangnya pengurus di dalam pengelolaan pengembalian piutang atau angsuran. Yang keempat, kurangnya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia. Solusi yang dapat dilakukan untuk mencapai kinerja yang baik yaitu pengurus dan anggota sama-sama mempunyai peran yang seimbang. Jangan sampai anggota menuntut pengurus untuk bekerja dengan baik, sementara dia melupakan kewajibannya. Demikian pula pengurus menuntut anggota untuk secepatnya melunasi hutangnya, sementara itu dia tidak mempunyai manajemen yang baik tentang pengelolaan kredit. Jadi untuk memecahkan konflik di internal koperasi dapat dilakukan dengan kedua belah pihak sama-sama berusaha memecahkan masalah yang menjadi sumber permasalahan di dalam koperasi. Hal-hal yang membuat pelayanan koperasi harus berbasis digital. Yang pertama, proses kegiatan koperasi lebih fleksibel. Yang kedua, untuk menarik kaum muda agar mau berpartisipasi dalam koperasi. Yang ketiga, proses kegiatan lebih efektif dan efisien. Yang keempat, meningkatkan kualitas SDM anggota. Saya kembalikan ke moderator. Ya, baik. Terima kasih Raihan atas penyampaian materinya. Nah, setelah mendengarkan materi-materi yang sudah disampaikan oleh teman-teman saya, izinkan saya untuk membacakan rangkuman dari presentasi yang sudah kami sampaikan. Dari teman-teman saya sudah jelaskan, dapat disimpulkan bahwa jaringan bisnis pada umumnya adalah bentuk kerjasama antar koperasi, baik 3 atau lebih koperasi, yang dilakukan guna meningkatkan eksistensi koperasi tersebut dan juga dapat memperluas ruang lingkup agar dapat meningkatkan kemakmuran para anggotanya. Kemudian dalam sistem informasi bisnis koperasi sangat membantu dan memudahkan karena pada sebelumnya dilakukan secara manual. Dengan lebih mengutamakan tenaga ahli dalam bidangnya, kini berubah menjadi cara yang lebih secara cepat serta efektif. Sehingga dapat mempermudah menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang sering terjadi dalam perkoperasian. Hal ini menunjang berjalannya strategi bisnis koperasi untuk koperasi Indonesia yang lebih produktif. Demikian presentasi yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Kami membuka ruang pertanyaan 3 penanya. Jika ada yang ingin ditanyakan, ditulis di Saya izin bertanya secara langsung. Apakah boleh moderator? Boleh, Mia. Silakan. Saya izin bertanya. Tadi dikatakan ada salah satu strategi yaitu membuat konsep koperasi yang berbeda. Daya saing yang lemah dibandingkan badan usaha lainnya menjadi salah satu yang menghambat perkembangan koperasi di negeri ini. Membuat konsep baru yang berbeda dengan konsep-konsep terdahulu bisa menjadi terobosan untuk meningkatkan daya saing koperasi. Nah, salah satu konsep yang terbaru itu yang seperti apa? Yang kiranya itu bisa meningkatkan daya saing koperasi. Terima kasih.
Terima kasih atas pertanyaan yang disampaikan, Mia. Oke. Saya rasa sudah cukup ya, ada 3 penanya. Dimohon ditunggu untuk jawabannya. Izin masuk, moderator. Ya, silakan. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Saudara Monika Rahmawati. Pertanyaannya yaitu izin bertanya, tadi dalam PPT ada kata-kata bantuan dari konsultan. Yang dimaksud konsultan dalam jaringan usaha koperasi sendiri yang bagaimana? Jadi setahu saya konsultan di sini adalah konsultan lapangan, yaitu tenaga profesional yang direkrut program untuk memfasilitasi pembentukan dan penyusunan kegiatan jaringan kerja pada tahap kelayakan dan tahap perencanaan usaha. Konsultan harus memiliki latar belakang bisnis yang memadai. Kinerja konsultan diukur dari keluaran yang dihasilkan, yaitu dari laporan studi kelayakan usaha dalam tahap pertama dan rencana usaha dalam tahap kedua. Mungkin kurang lebihnya bisa ditambahkan kelompok yang lain, maksudnya dalam anggota yang lain. Atau bagaimana, Monika, sudah cukup jawabannya atau ingin ditambahkan lagi? Sudah, terima kasih atas jawabannya. Ya, sama-sama.
Untuk dua tanya. Izin masuk, moderator. Iya, disilakan. Menjawab pertanyaan dari Mia. Tadi pertanyaannya terobosan terbaru di koperasi. Ada salah satu tadi ya disebutkan membuat strategi bisnis yang berbeda, yaitu konsep yang berbeda. Salah satu konsep terbaru koperasi yang meningkatkan daya saing koperasi. Mungkin saja ini melakukan event-event terhadap di hari tertentu. Jadi kayak misalkan hari ibu dibikin diskon-diskon gitu yang bisa menaikkan daya saing dibanding dengan organisasi lain. Mungkin itu saya kembalikan ke moderator. Ya, demikian jawabannya, Mia. Bagaimana atau mau ditambahkan? Izin ya, nggak apa-apa. Terima kasih. Ya, sama-sama. Izin masuk, moderator. Ya, silakan. Ya, saya izin menjawab pertanyaan dari Sari Safaati. Izin bertanya, bagaimana mengembangkan jaringan usaha koperasi? Dengan cara melakukan pendekatan berdasarkan peranan koperasi secara individual dalam upaya melayani anggota dan masyarakat di sekitarnya dengan baik. Dengan demikian, kerjasama antar koperasi harus beroperasi secara operasional melalui pembangunan secara bertahap. Bagaimana, Sari? Baik, terima kasih. Terima kasih atas pertanyaan-pertanyaan yang telah disampaikan oleh teman-teman. Saya akhiri presentasi kami pada pagi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silahkan dilanjut ke kelompok keempat ya. Baik, Bu. Izin share screen, Bu. Bahkan. Apakah share screen-nya sudah terlihat? Sudah terlihat, Mas. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kepada Ibu dosen Nina Ferliana, SPD MPD, selaku dosen mata kuliah Ekonomi Koperasi, dan tak lupa kepada teman-teman Penkopka 2020 yang telah berkenan hadir di pagi hari ini. Di sini saya Leni Efta Lestari sebagai moderator kelompok 4
Dan tak lupa saya akan memperkenalkan kepada rekan saya. Yang pertama ada Afida Widyaningrum, kemudian ada Andriani Rahmawati, kemudian ada Prayoga Vandiargo, kemudian ada Danu Maulana Amran, kemudian ada Rindi Kurniawati, kemudian ada saya sendiri, kemudian ada kepada Indri Ainun Nisa, kemudian ada Dandi Prasetya Adi, kemudian ada Rinda Kurniawati, kemudian ada Novi Eka Putri, kemudian yang terakhir ada Alisha Nauli Saufa Siregar. Nah, di sini kami akan mempresentasikan mengenai prosedur pendirian koperasi dan penyusunan dokumen pendirian koperasi. Nah, sebelumnya berbicara tentang koperasi nih, memang sudah tidak asing lagi bagi masyarakat Indonesia. Nah, sebelum memulai atau mendirikan sebuah koperasi, tentunya kita harus tahu mengenai prosedur pendirian koperasi dan apa aja sih yang harus dipenuhi mengenai syarat untuk penyusunan dokumen pendirian koperasi. Nah, untuk lebih jelasnya akan disampaikan oleh rekan saya. Yang pertama ada Afida Widyaningrum. Untuk waktu dan tempat, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Untuk materi yang pertama yaitu Dasar Hukum Pembentukan Koperasi. Dasar Hukum Pembentukan Koperasi. Koperasi Indonesia berdasarkan UU Nomor 25 Tahun 1992, koperasi suatu badan usaha yang dipandang oleh undang-undang sebagai suatu perusahaan, di mana dibentuk oleh anggota-anggotanya untuk melakukan kegiatan usaha dan menunjang kepentingan ekonomi anggotanya. Dasar Hukum Koperasi Indonesia. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Yang kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1994 tentang persyaratan dan tata cara pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi. Yang ketiga, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1994 tentang Pembubaran Koperasi oleh Pemerintah. Untuk selanjutnya, saya kembalikan. Baik, terima kasih Afida. Kemudian akan dilanjut oleh Andriani. Untuk waktu dan tempat, kami silakan. Baik, terima kasih moderator atas waktunya. Selanjutnya adalah dasar pembentukan koperasi. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pembentukan koperasi yaitu orang-orang yang mendirikan dan yang nantinya menjadi anggota. Kemudian koperasi harus mempunyai kegiatan atau kepentingan ekonomi yang sama. Selanjutnya usaha yang akan dilaksanakan oleh koperasi harus layak secara ekonomi. Modal sendiri harus cukup tersedia untuk mendukung kegiatan usaha. Dan kepengurusan dan manajemen harus disesuaikan dengan kegiatan usaha. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Andriani. Kemudian akan dilanjut oleh Yoga. Waktu dan tempat, kami silakan. Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan, dan selanjutnya ada syarat dan tata cara dalam pendirian koperasi. Yang pertama ada koperasi harus memiliki sejumlah anggota. Nah, yang dimaksud di sini adalah anggota yang sudah memenuhi syarat tersebut harus berjumlah sekurang-kurangnya 20 orang. Dan yang kedua ada koperasi harus memiliki AD dan ART. Dan yang ketiga ada setiap organisasi termasuk organisasi ekonomi baik sektor negara, swasta maupun koperasi harus mempunyai pengurus. Di mana tugas atau kewajiban pengurus koperasi adalah memimpin organisasi dan usaha koperasi serta mewakilinya di muka dan di luar pengadilan sesuai dengan keputusan rapat anggota. Dan yang terakhir ada koperasi harus memperoleh pengesahan sebagai badan hukum koperasi. Nah, selanjutnya ada keanggotaan koperasi. Setiap anggota koperasi yang masuk untuk menjadi seorang anggota itu bukan karena paksaan dari siapapun, karena memenuhi syarat untuk seseorang menjadi seorang anggota. Adapun syarat untuk menjadi anggota koperasi antara lain sebagai berikut. Yang pertama, warga negara Indonesia. Yang kedua, menerima landasan dan asas koperasi. Yang ketiga, simpanan wajib sebesar Rp50.000 dan 4 simpanan sukarela minimum Rp50.000. Dan pada dasarnya anggota koperasi merupakan pemilik dari koperasi itu sendiri dan juga sebagai pengguna jasa koperasi. Nasib maju mundurnya sebuah koperasi berasal dari anggotanya sendiri. Koperasi dapat berkembang dengan baik apabila para anggota dan pengurusnya itu merasa berkepentingan terhadap kemajuan koperasi. Keanggotaan koperasi juga dilindungi oleh hukum seperti yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
25 tahun 1992 tentang pengkoperasian pasal 17, pasal 18, pasal 19, dan pasal 20. Nah, untuk selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Yoga. Kemudian akan dilanjut oleh Dani. Waktu dan tempat kami silakan. Baik, terima kasih moderator atas waktu yang telah diberikan. Selanjutnya, proses penyusunan dokumen pendirian koperasi. Dalam pendirian koperasi Simpang Tiga, terdapat beberapa dokumen yang diurus. Di antaranya, yang pertama, cek nama koperasi. Kedua, surat keterangan penyusunan penyuluhan pendirian koperasi. Ketiga, rekomendasi dari Dinas Koperasi. Keempat, akta notaris pendirian koperasi. Kelima, nomor pokok wajib pajak badan koperasi. Keenam, domisili koperasi-koperasi dari kelurahan. Ketujuh, surat izin usaha perdagangan atau SIUP. Dan yang kedelapan, tanda daftar perusahaan koperasi atau TDP. Baik, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Danu. Selanjutnya akan dilanjut oleh Rindi untuk waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih. Materi selanjutnya adalah proses penyusunan dokumen pendirian koperasi. Syarat dokumen yang diperlukan, yang pertama, foto KTP anggota pendiri minimal 20 orang provinsi, 35 orang nasional. Yang kedua, fotokopi KTP dan MPWP pribadi pengurus seperti ketua, sekretaris, bendahara, dan pengawas. Yang ketiga, surat disetor dari bank, tersedianya modal. Keempat, untuk koperasi unit simpan pinjam, minimal modal tersedia pada saat pendirian 50 juta. Dan semua pengurus harus membuat surat keterangan berkelakuan baik daftar riwayat hidup. Yang kelima, untuk koperasi simpan pinjam, modal koperasi tersedia 150 juta dan semua pengurus harus membuat surat keterangan berkelakuan dan daftar riwayat hidup. Yang keenam, rencana kegiatan usaha koperasi minimal 3 tahun ke depan. Yang ketujuh, fotokopi berita acara rapat anggota pembentukan koperasi dan kuasa rapat anggota. Selanjutnya akan saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Rindi. Selanjutnya akan dibacakan oleh Indri untuk waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih moderator. Untuk syarat dokumen yang harus diperlukan dalam proses penyusunan pendirian koperasi selanjutnya itu yang ke-8, fotokopi berita acara rapat anggota pembentukan koperasi dan kuasa rapat anggota. Yang ke-9, fotokopi daftar hadir anggota rapat pendirian koperasi. Yang ke-10, fotokopi susunan pengurus dan pengawas koperasi. Yang ke-11, salinan anggaran dasar atau anggaran rumah tangga koperasi. Yang ke-12, fotokopi surat pernyataan tidak ada hubungan saudara atau kerabat dengan sesama pengurus dan pengawas. Yang ke-13, fotokopi sertifikat atau surat pengalaman kerja calon pengelola. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Indri. Untuk selanjutnya akan dibacakan oleh Dandi untuk waktu dan tempat kami persilakan. Oke, terima kasih atas waktunya. Pendirian koperasi konsumen, dokumen yang diurus, salah satunya yaitu cek nama koperasi. Yang kedua, surat keterangan penyusunan penyuluhan pendirian koperasi. Yang ketiga, rekomendasi dari Dinas Koperasi. Yang keempat, akta notaris pendirian koperasi. Yang kelima, NPWP badan atau koperasi. Yang keenam, domisili koperasi dari kelurahan. Yang ketujuh, surat izin usaha perdagangan atau SIUP. Yang kedelapan, tanda daftar perusahaan atau koperasi atau yang bisa disebut TDP. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Dandi. Untuk selanjutnya akan dibacakan oleh Rinda untuk waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih. Syarat dokumen yang diperlukan. Yang pertama, fotokopi berita acara rapat anggota pembentukan koperasi dan kuasa rapat anggota. Yang kedua, fotokopi daftar hadir rapat anggota pembentukan koperasi. Yang ketiga, fotokopi para anggota pengurus koperasi seperti ketua, sekretaris, bendahara, dan pengawas. Yang keempat, fotokopi susunan pengurus dan pengawas koperasi. Yang kelima, salinan anggaran dasar atau anggaran rumah tangga koperasi.
Yang keenam, fotokopi struktur organisasi koperasi. Yang ketujuh, fotokopi daftar sarana kerja koperasi. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Rinda. Untuk selanjutnya akan dibacakan oleh Novi. Untuk waktu dan tempat kami persilakan. Baik, untuk proses penyusunan dokumen pendirian koperasi konsumen selanjutnya, yang ke-8 ada fotokopi daftar riwayat hidup pengurus dan pengawas koperasi. Yang ke-9 ada fotokopi surat pernyataan penyetoran modal dan slip setoran modal di bank. Yang ke-10, fotokopi surat pernyataan tidak ada hubungan saudara atau kerabat dengan sesama pengurus dan pengawas. Yang ke-11, fotokopi rencana awal kegiatan koperasi. Yang ke-12, fotokopi daftar penerimaan setoran anggota koperasi. Dan yang terakhir, jika ada syarat-syarat dokumen yang hal diperlukan. Terima kasih. Baik, terima kasih Novi. Selanjutnya yang terakhir akan dibacakan oleh Alicia. Untuk waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih. Selanjutnya proses penyusunan dokumen pendirian koperasi sektor dan jasa. Dokumen yang harus diurus, yang pertama cek nama koperasi, yang kedua surat keterangan penyusunan penyuluhan pendirian koperasi, yang ketiga rekomendasi dari dinas koperasi, yang keempat akta notaris pendirian koperasi, yang kelima NPWP badan koperasi, yang keenam domisili koperasi dari kelurahan, yang ketujuh surat izin usaha perdagangan, dan yang kedelapan tanda daftar perusahaan koperasi. Sekian saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Sebenarnya sudah selesai presentasinya. Kemudian saya akan membacakan mengenai kesimpulannya. Dalam mendirikan suatu lembaga perkoperasian yang disebut untuk kita harus melakukan adanya sebuah prosedur-prosedur yang telah ditetapkan dan melakukannya secara strategis agar perekonomian nasional dapat semakin tumbuh dan berkembang secara wajar dan secara proporsional. Kemudian sekarang masuk ke sesi tanya jawab. Saya akan membatasi 3 pertanyaan. Untuk pertanyaan bisa di chat di kolom chat Zoom. Silakan. Halo Leni, tanya langsung boleh enggak? Ya, gimana Win? Ya, aku mau tanya. Untuk tadi di slide itu kan, untuk yang terbaru anggota sekurang-kurangnya 20 anggota ya. Tapi saya itu pernah baca, kalau sekarang itu anggota sekurang-kurangnya itu ada 9. Nah, kita itu mengikuti yang 20 anggota atau yang 9 anggota? Itu sih, terima kasih. Oke. Baik, terima kasih Windy. Sepertinya sudah ada beberapa penanya. Kita akan diskusikan pada kelompok kami. Untuk jawabannya bisa ditunggu. Terima kasih.
Mohon maaf, moderator izin masuk. Baik, silakan. Ya, baik ya. Saya akan menjawab pertanyaan dari Windy mengenai anggota koperasi. Pada pasal 7 di sini dijelaskan koperasi primer didirikan oleh paling sedikit 20 orang perseorangan dengan memisahkan sebagian kekayaan pendiri atau anggota sebagai modal awal koperasi. Dan yang kedua, koperasi sekunder didirikan oleh paling sedikit 3 koperasi primer. Nah, menurut saya itu tergantung koperasinya gitu. Bentuk koperasinya seperti apa. Barangkali dari yang lain ingin menambahkan, silakan. Bagaimana Windy, apakah sudah jelas? Iya, Moderator izin masuk. Baik, silakan. Izin menambahkan tentang pertanyaannya Kak Windy. Menurut yang saya tahu, koperasi anggota koperasi minimal pendiriannya dulu itu 20 orang dan sekarang 9 orang itu setelah disahkannya UU Cipta Kerja. Yang 9 orang itu untuk koperasi primer, yang 3 orang itu untuk koperasi sekunder. Sekian, terima kasih. Izin masuk moderator. Baik, silakan. Saya akan menjawab pertanyaan dari Sari Syafaati mengenai mengapa harus ada surat yang menyatakan tidak ada hubungan saudara atau kerabat dengan sesama pengurus atau anggota koperasi dan juga diperlakukan di beberapa pabrik. Nah, alasannya itu karena hal ini tuh untuk meminimalisir kegiatan kecurangan dalam perkoperasian gitu. Jadi misal ada hubungan darah atau sanak keluarga yang berkumpul dalam suatu koperasi, itu nanti tuh ditakutkan akan terjadi kecurangan. Jadi kayak merencanakan sesuatu yang bisa merugikan suatu koperasi atau suatu pabrik seperti itu. Apakah sudah terjawab, Sari? Sudah, terima kasih. Ya, sama-sama. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Sari Syafaati lagi, yaitu izin bertanya bagaimana mengembangkan jaringan usaha koperasi. Nah, pendekatan berdasarkan peranan koperasi secara individual dalam upaya melayani anggota masyarakat sekitar. Kemudian melakukan pengembangan koperasi secara bertahap. Jadi mulai dari tingkat primer dulu, terus melalui cara-cara yang dapat memperkuat kedudukan tersebut. Bagaimana, Sari? Apakah bisa diterima? Baik, bisa. Tapi itu untuk pertanyaan kelompok 3 deh kayaknya. Oh, bentar. Yang kan? Oh iya. Iya, tidak. Baik, sepertinya sudah cukup. Saya akan mengakhiri presentasi kali ini. Sekian presentasi dari kami. Bila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati kalian, mohon dimaafkan.
saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya masuk ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Suara saya bisa terdengar jelas ya? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Oke, terima kasih kepada kelompok 3 dan kelompok 4, dua kelompok terakhir karena kita cuma 4 kelompok di presentasi pada pertemuan kali ini. Sebelum saya jelaskan lebih lanjut atau sebelum saya mengomentari sekaligus nanti memberikan masukan terkait dengan presentasi saudara dua kelompok ini, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan ke saudara. Yang pertama itu adalah karena ini materinya sudah selesai, jadi untuk minggu depan itu kita sudah tidak ada pertemuan lagi ya, karena ini semuanya kita padatkan. Dan ternyata setelah saya cek mulang di kelas saudara, itu mulangnya berarti per hari ini itu kita berapa tadi ya? Per hari ini itu, sebentar saya cek. Per hari ini tuh kalau nggak salah 14 kayaknya. Berarti kita masih ada 1 kali pertemuan lagi untuk memenuhi jumlah pertemuan kita di semester ini, tetapi tenang saja karena materi kita sudah selesai dan untuk kelas saudara juga sudah dipadatkan. Ya, berarti pertemuan hari ini tuh 14. Ini saya cek di Rena 14 dan nanti akan saya buka mulang lagi, berarti hari Senin ya, nanti saya buka mulang lagi, itu tidak ada perkuliahan, tetapi nanti saudara langsung langsung divalidasi saja. Nanti saya infokan kalau saya sudah buka mulangnya, karena kita sudah melakukan pemadatan untuk presentasi. Harusnya kan kalau misalnya idealnya kalau pas tatap muka itu satu kelompok itu di 1 pertemuan, tetapi ini tidak perlu karena juga terbatasnya waktu ya, dan semua materi juga sudah terselesaikan dengan baik. Jadi nanti saudara tinggal validasi mulangnya saja gitu. Nah, yang kedua adalah berkaitan dengan UAS saudara. Nah, UAS saudara ini saya tawarkan ke kelas ini. Apakah nanti akan menyesuaikan dengan jadwal yang ada di fakultas, ataukah nanti kita maju. Jadi kalau maju berarti nanti bisa kita selenggarakan minggu depan ya. Minggu depan berarti hari Jumat. Itu silahkan nanti bisa dikoordinasikan, kemudian nanti bisa disampaikan ke saya hasil dari kesepakatan kalian itu seperti apa. Itu atau misalnya kalau nggak hari Jumat berarti ya hari Sabtu juga tidak ada masalah, karena hari Sabtu kan saudara tidak ada perkuliahan ya, jadi lebih fleksibel untuk melakukan UAS itu. Kemudian yang ketiga, nanti untuk materi UAS-nya itu adalah materi after mid. Berarti setelah saya masuk di kelas saudara sampai dengan pertemuan terakhir ini. Berarti pertemuan terakhir ini itu adalah materi yang ada di makalah saudara. Itu. Jadi silahkan makalahnya bisa di-share di grup WA yang sudah ada, sehingga nanti teman-temannya itu bisa di-download. Entah itu bentuknya yang PPT atau yang bentuknya makalah. Itu semuanya di share biar teman-temannya juga bisa saling tahu materi yang saudara bikin itu informasi awal dari saya. Saya akan masuk untuk memberikan beberapa tambahan mengenai
presentasi kita hari ini, yaitu dari kelompok 3 dulu, tentang jaringan, kemudian sistem informasi, dan strategi bisnis koperasi. Nah, kalau kita berbicara masalah jaringan ya atau networking, ini penting banget kalau di masa yang sekarang bahwa koperasi itu tidak bisa menjalankan aktivitasnya sendiri kalau tidak ada yang namanya networking. Ini penting banget. Networking itu tidak hanya nanti akan berupa modal saja, tetapi juga nanti akan berupa jaringan calon anggota atau konsumen. Nah, itu penting. Harapannya nanti di dalam koperasi itu networking yang dijalankan itu juga tidak hanya sebatas kepada antar koperasi saja atau antar organisasi bisnis yang profit oriented, tetapi juga networking itu bisa terjalin dengan organisasi-organisasi yang non profit, misalkan kerjasama antara koperasi misalkan dengan lembaga pendidikan, itu kan penting. Jadi nanti dari sisi koperasinya itu bisa meng-hire misalkan calon anggota koperasi yang baru, dan dari segi lembaga pendidikan itu juga bisa istilahnya ya memberikan contoh real ya atau semacam laboratorium aktual ya, laboratorium aktual tentang bagaimana manajemen di dalam koperasi. Selain itu juga bagi koperasi pun itu juga bisa membantu lembaga pendidikan misalnya di dalam edukasi. Nah, itu yang harusnya tadi ditambahkan di makalah saudara, nanti silakan bisa ditambahkan untuk yang networking. Itu. Karena kalau yang berbicara masalah networking itu kan juga tidak hanya kita berbicara masalah antar koperasi, antar organisasi bisnis, tetapi juga dengan berbagai lembaga sosial lainnya. Nah, itu yang biasanya sering terjadi di dalam koperasi. Misalnya koperasi memberikan CSR kepada misalkan di desa-desa atau misalkan memberikan CSR di masjid-masjid, itu kan juga menjadi salah satu bentuk networking ya yang dilakukan koperasi dengan tujuan untuk tidak hanya untuk kesejahteraan masyarakat sekitarnya saja, tetapi juga bagi anggota koperasi yang lain, atau misalkan nanti itu menjadi salah satu strategi marketing koperasi, itu juga bisa. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, karena bahasanya ini cukup banyak ya, ada 3 bahasan. Yang kedua adalah berkaitan dengan sistem informasi. Nah, sistem informasi ini yang saat ini itu juga penting. Kalau tidak salah, tadi di kelompok ketiga itu belum dijelaskan sistem informasi yang sekiranya itu mampu untuk menunjang peningkatan dari koperasi itu sendiri. Misalkan adanya sistem informasi manajemen terkait dengan misalnya aplikasi ya, aplikasi yang dikembangkan oleh koperasi. Ini kan penting karena saat ini eranya itu semua lembaga organisasi bisnis itu mengembangkan semacam aplikasi untuk memudahkan calon atau untuk memudahkan anggota koperasi. Nah, ini apakah saudara juga belum melakukan mini observasi ya? Atau misalkan ada saudara atau ada tetangga yang di situ kerja di koperasi, atau di lingkungan tempat tinggal saudara itu ada koperasi, silahkan nanti bisa ditanyakan kira-kira sudah ada belum aplikasi yang di situ dikembangkan oleh koperasi yang itu untuk memudahkan segala aktivitas dari koperasi, misalkan ya. Kalau aplikasi untuk anggota koperasi misalkan di situ kayak semacam istilahnya ya kalau di bank itu kan ada yang namanya mobile banking, kemudian setiap perusahaan itu misalkan ada websitenya yang itu memudahkan untuk konsumen misalnya mau membeli atau misalkan ya melakukan transaksi di marketplace tersebut. Nah, itu kan sebenarnya sama ya, hampir sama dengan di koperasi. Nah, apakah koperasi ini sudah memiliki sistem informasi yang seperti itu? Misalnya, kalau kita mau pinjam di koperasi, apakah kita itu harus datang ke koperasi? Bisa nggak kalau kita itu hanya mengurus administrasinya dengan melalui misalkan secara online, itu bisa tidak kayak gitu? Karena ini penting banget di masa yang sekarang ini kita sistemnya sudah by online ya. Kita mengurangi segala aktivitas secara tatap muka sehingga pengembangan berbagai aplikasi untuk menunjang semua aktivitas itu juga
masif dilakukan oleh semua lembaga atau semua organisasi. Nah, ini apakah organisasi koperasi itu mengembangkan ini? Karena sependek pengetahuan saya, itu berdasarkan observasi yang telah dilakukan, ini ternyata tidak semua koperasi itu punya aplikasi kayak gitu. Terutama koperasi-koperasi yang ukurannya itu belum terlalu berkembang banget. Kalau koperasinya yang sudah berkembang banget, yang sudah bisa expand kemana-mana, itu memang punya aplikasi tersendiri. Tetapi kalau koperasinya itu misalnya koperasi masih dalam taraf menengah, itu yang memang rata-rata memang belum punya aplikasi itu. Nah, ini menjadi salah satu kendala sebenarnya yang mampu ditangkap menjadi sebuah peluang bagi koperasi ketika koperasi itu istilahnya ya tahu situasi pasar yang terjadi saat ini. Itu yang harusnya ditambahkan oleh saudara yang tadi belum disinggung kayaknya, belum disinggung. Padahal kan itu penting ya, kalau misalkan kita mau pinjam koperasi, kita hanya perlu misalkan mengisi secara online. Kemudian kalau kita mau misalnya kalau itu koperasi simpan pinjam ya, kalau misalnya koperasi konsumsi, misalnya kita hanya perlu lewat aplikasi di koperasi konsumsi tersebut kayak gitu. Itu kan juga penting banget karena berbagai swalayan itu sekarang juga ada sistem buy online-nya. Jadi mereka tidak perlu datang ke ke tokonya, mereka cukup misalkan di situ ngisi di aplikasinya misalkan barang yang dibutuhkan apa saja nanti diantar sampai depan rumah itu. Apakah koperasi konsumsi itu punya aplikasi tersebut? Itu yang harusnya saudara bisa bisa telaah lebih lanjut karena itu biasanya juga dijelaskan di website koperasi itu ada. Berarti keunggulan yang dimiliki koperasi itu apa saja? Itu. Atau misalkan saudara bisa misalnya mengakses kalau untuk koperasi yang sudah tarafnya adalah taraf yang maju, koperasi maju itu biasanya sistemnya sudah by website ya. Jadi segala informasi itu ada di website. Misalkan di situ ingin menyampaikan keluhan, ingin memberikan masukan itu juga ada. Gitu. Itu yang harusnya menjadi salah satu bahan diskusi yang menarik ketika kita membahas mengenai sistem informasi. Kemudian poin yang ketiga itu adalah terkait dengan strategi bisnis. Saya juga tadi saya nggak tahu ini udah dijelasin atau belum. Jadi strategi bisnis yang masif atau yang kebanyakan dilakukan oleh koperasi itu strategi bisnis yang seperti apa? Sepertinya kok tadi belum dijelaskan ya. Jadi kan ada beberapa strategi, misalkan apakah strategi terbuka atau strategi tertutup misalkan ya, itu juga silakan nanti bisa ditambahkan. Kira-kira jenis strategi apa yang dilakukan ataukah misalnya di situ strateginya misalkan ada strategi A, strategi B, strategi C itu silakan bisa ditambahkan. Kemudian nanti kira-kira saudara juga bisa meng-compare kira-kira kebanyakan koperasi itu akan lebih efektif misalnya ya. Kalau koperasi konsumsi itu akan lebih efektif menggunakan strategi apa? Kalau misalnya koperasi simpan pinjam itu efektif nanti menggunakan strategi apa? Itu juga harus diperhatikan kayak gitu. Karena kalau berbicara masalah strategi itu antar satu koperasi dengan koperasi yang lain kan berbeda ya. Kadang-kadang misalnya strategi A ini cocok untuk diterapkan di koperasi ini. Dengan jenis koperasi yang sama, mungkin strategi A itu nggak cocok diterapkan di koperasi B misalkan. Nah, itu yang harusnya tadi dianalisis lebih lanjut. Jadi, saudara tidak sebatas teori saja, tetapi bisa menganalisis sesuai dengan kondisi koperasi saat ini. Itu. Nah, itu 3 catatan untuk kelompok 3. Mungkin ada yang perlu diklarifikasi dari anggota kelompok 3 sebelum saya masuk ke kelompok 4. Ada atau tidak? Tidak, Bu. Terima kasih atas pertambahan materinya. Oke, silakan nanti bisa ditambahkan ya dari kelompok 3.
Kemudian saya masuk ke kelompok 4. Ini kelompok 4 ini menarik sekali karena materi diskusinya itu berbeda dengan 3 kelompok yang lain. Kalau 3 kelompok yang lain itu kan masih pembahasan secara umum ya, manajemen secara umum kayak gitu. Tetapi kalau yang di kelompok 4 ini memang materinya memang agak banyak sebenarnya kalau kalian urai lebih lanjut, yaitu terkait dengan tata cara pendirian koperasi dan penyusunan dokumen. Nah, biasanya ketika saudara masuk ke topik ini adalah topik yang perlu dipersiapkan secara matang sebelum koperasi itu memulai usahanya. Jadi, ketika koperasi itu awal berdiri, maka itu punya beberapa syarat atau punya beberapa administrasi yang perlu dilengkapi. Karena kalau tidak dilengkapi, itu kan nggak bisa ya diajukan ke pemerintah, ke dinas koperasi, sehingga nanti SK pendirian koperasinya tidak akan keluar. Kalau tidak keluar, berarti kan mereka tidak bisa melakukan kegiatan operasional koperasi. Cuma tadi hanya disampaikan misalkan tata cara pendiriannya itu juga syarat-syaratnya apa saja, kemudian dokumen yang perlu disiapkan itu apa saja. Nah, saya nggak tahu, ini silakan nanti bisa ditambahkan di kelompok 4, itu berkaitan dengan saudara, itu kan tadi menjelaskan misalkan tata cara pendiriannya adalah misalkan dari 1 sampai 10 misalnya ya tadi ya. Dari 1 sampai 10 itu basisnya adalah berdasarkan mana, itu kan penting juga. Jadi saudara menyebutkan tata caranya itu seperti ini itu based on apa? Karena yang namanya tata cara pendirian koperasi itu semuanya sudah diatur. Jadi kalau secara teoritis mungkin dari referensi buku mungkin iya seperti itu, tetapi kalau yang berlaku di Indonesia itu kan ada tata caranya tersendiri ya. Ada tata caranya tersendiri yang mungkin setiap waktu, mungkin setiap 5 tahun atau 2 tahun, mungkin peraturan itu berubah. Jadi itu yang harusnya dipahami, jangan sampai saudara misalkan di situ mengacunya ke tata cara pendirian koperasi misalkan tahun 2000, padahal sekarang tahun 2020, berarti 20 yang akan datang. Nah, itu apakah masih sama atau enggak? Kayak gitu. Kalau saudara mengacunya misalkan di tahun 2000, padahal tata cara pendirian koperasi itu sudah ada ketentuannya, misalkan diatur di dalam peraturan menteri tahun 2018 misalkan, nanti akan saya tunjukkan tahun 2018 itu sudah ada tata caranya. Nah, kalau saudara based on-nya itu adalah ke undang-undang misalkan tahun 2000, itu kan sudah tidak sesuai. Nah, kalau tidak sesuai, iya tidak ada masalah kalau misalkan tata caranya itu memang tidak ada perubahan ya. Kalau ada perubahan itu kan akan menghambat nanti proses di dalam pengajuan pendirian koperasinya. Nah, itu yang harusnya dipahami. Jadi tetap saudara itu secara teoritisnya dapat, tetapi juga harus disesuaikan dengan kondisi saat ini. Itu. Sepertinya kok tadi belum dijelaskan ya. Jadi saudara itu mengajunya itu ke based on apa? Apakah peraturan menteri ataukah peraturan mana? Itu juga harus dicermati kembali gitu. Kemudian karena tadi yang pertama ya terkait dengan tata cara pendirian itu semuanya kalau tidak salah tadi juga belum dijelaskan dari kelompok 4 itu mekanisme kalau misalnya kita udah lengkap nih dokumennya ya, kita lengkap semuanya, kita udah siapin. Kira-kira stepnya setelah semuanya itu tata caranya, semua syaratnya kita sudah lengkapi, kira-kira kita harus kemana itu yang tadi kayaknya belum dijelaskan. Apakah semua pengajuan itu langsung ke dinas koperasi misalkan, ataukah kita pengajuannya misalnya ke gubernur dulu, kemudian nanti naik misalnya ke pemerintah pusat, baru nanti dari pemerintah pusat diturunkan ke pemerintah daerah, baru ke dinas koperasi, atau seperti apa? Itu yang tadi tidak ditanyakan sekaligus belum dijelaskan oleh kelompok 4. Jadi mekanismenya itu dari mana dulu? Apakah dari dinas koperasi misalkan di tingkat kecamatan, kemudian naik ke ke kabupaten, dari kabupaten misalkan naik ke provinsi kemudian nanti dari pusat atau seperti apa? Itu yang tadi tidak dijelaskan. Kemudian nanti SK itu keluar dari mana? Kan
segala aktivitas koperasi itu tentunya kita atau calon dari anggota koperasi atau calon konsumen itu akan lebih percaya kalau misalkan di situ memang ada SK pendirian. Karena itu penting ya, kalau tidak ada SK pendirian akan sangat riskan sekali bagi koperasi untuk melaksanakan segala aktivitasnya itu. Nah, nanti SK itu dikeluarkan oleh siapa? Apakah SK-nya nanti dikeluarkan oleh misalkan gubernur, ataukah SK-nya dikeluarkan oleh menteri, ataukah SK-nya dikeluarkan oleh presiden? Itu yang tadi tidak dibahas. Itu silakan nanti bisa ditambahkan. Begitu ya. Kemudian itu yang keberapa tadi? Kedua ya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah berkaitan dengan dokumen. Saya memberikan penekanan di sini bahwa yang namanya tata cara pendirian koperasi itu juga harus menyiapkan dokumen-dokumen. Kalau tadi memang sudah disebutkan dokumen yang perlu disiapkan itu misalkan ada KTP, ada CV, kemudian ada ADART dan lain sebagainya. Itu memang benar, tetapi coba di cross check lagi apakah dokumen-dokumen tersebut itu sudah sesuai dengan tata cara pendirian koperasi yang berlaku saat ini. Itu jangan-jangan ketika tadi saudara sudah menyebutkan banyak sekali dokumen yang perlu disiapkan, tapi ternyata di situ ada dokumen yang memang ternyata sudah di-delete, tidak ada di peraturan terbaru. Itu kan juga nanti akan tidak sesuai dengan implementasi dari pendirian koperasi saat ini. Nah, itu yang harusnya tadi dicek kembali. Itu kemudian tadi juga di kelompok 4 itu malah saya tadi mengharapkan contoh ya. Contoh dokumennya itu seperti apa. Jadi saudara bisa menampilkan di screenshot saja nanti. Misalkan nanti SK SK? ADART itu kan penting ya, ADART, bentuk ADART koperasi itu seperti apa? Pernah nggak saudara lihat ADART koperasi? Itu silakan nanti saudara bisa download, itu kan banyak ya, ADART koperasi A, misalkan koperasi B. Itu silakan nanti di screenshot saja. ADART, kemudian adanya rapat anggota, misalkan rapat anggota yang dihadiri oleh misalkan berapa persen, itu bentuknya nanti seperti apa, kayak gitu. Itu juga silakan nanti bisa ditambahkan di makalahnya. Bentuknya gambar aja, nggak apa-apa di screenshot. Misalkan KTP-nya kan kalau KTP sudah tahu semua lah ya, KTP bentuk KTP itu seperti apa, bentuk biodata pengelola, biodata koperasi itu bentuknya seperti apa, dokumennya seperti apa, kayak gitu. Itu yang tadi belum ditampilkan oleh kelompok 4. Kemudian ada nggak misalkan kalau kita mau ngajuin pendirian koperasi, ada nggak dokumen yang harus kita isi nih misalkan dari dinas koperasi, misalkan dari dinas koperasi kabupaten. Di situ ada form yang perlu kita isi nggak? Atau kita cukup melampirkan di situ ya sudah, kalau syaratnya ini misalkan ADART, KTP, kemudian CV dan lain sebagainya, berarti kan kita nih yang menyediakan. Ada nggak form yang perlu kita isi yang itu hanya disediakan oleh dinas koperasi misalkan. Nah, itu yang tadi belum sempat disinggung juga dan sepertinya kok belum ditanyakan sama teman-temannya. Begitu, itu saja 3 poin dari saya. Silakan nanti makalahnya bisa direvisi sesuai dengan masukan dari saya. Kemudian silakan juga bisa ditambahkan pertanyaan-pertanyaan dari teman-temannya dan sekaligus jawabannya apa tadi. Itu silakan nanti bisa dimasukkan sebagai revisi makalahnya. Oke, itu saja dari saya. Silakan kalau ada klarifikasi sebelum ini saya tampilkan sedikit terkait dengan tata cara pendirian koperasi. Ada atau tidak dari kelompok 4? Sepertinya cukup, Bu. Oke, cukup ya, cukup jelas ya tambahan-tambahan dari saya, kemudian pertanyaan dari teman-teman. Baik, saya akan coba share screen. Di sini ada 2, ini sudah terlihat di tempat saudara belum? Sudah terlihat kah? Oke, di sini saya menampilkan 2 file. Yang pertama itu adalah tata cara pendirian koperasi.
Di sini tata cara pendirian koperasi itu yang diatur di dalam nih ada nih tata cara pendirian koperasi, peraturan Menteri Koperasi dan UKM tahun 2006 di sini. Nih, di sini sudah jelas sebenarnya mulai dari akta pendirian koperasi, anggaran dasar koperasi itu memuat apa saja, itu kan tadi belum ada ya contohnya. Jadi mungkin saudara, ADART, taunya ADART, tetapi bentuk dari ADART itu apa? Kan tadi belum ditampilkan, makanya itu nanti menjadi catatan saudara. Silakan saudara tinggal download aja ADART koperasi apa kayak gitu. Kalau ada, silakan nanti bisa di screenshot atau misalkan dilampirkan filenya itu. Sehingga nanti saudara tahu, ADART itu isinya misalkan di situ ada daftar nama pendirinya siapa, nama dan tempat kedudukan, jenis koperasinya itu apa, dan lain sebagainya. Itu. Kemudian di sini nih pembentuk tujuannya juga ada pembentukan koperasi ini tadi apakah koperasi itu di dalam pembentukannya itu sudah memenuhi syarat atau belum? Itu misalkan kalau untuk koperasi primer itu sekurang-kurangnya 20 orang yang mempunyai kegiatan dan kepentingan ekonominya sama dan seterusnya. Itu silakan saudara bisa pelajari. Kemudian ada pengesahan akta pendirian koperasi. Ini para pendiri koperasi atau kuasanya itu dapat mempersiapkan sendiri akta pendirian koperasi itu. Nah, bentuk akta pendirian koperasi itu seperti apa? Kayak gitu. Itu yang tadi mungkin saudara tidak tahu atau mungkin kelompok yang lain yang tidak membahas ini mungkin juga nggak tahu bentuk akta pendirian koperasi itu seperti apa kayak gitu. Silakan nanti bisa ditambahkan sehingga teman-temannya juga bisa saling membaca. Kemudian di situ ini juga ada salinan akta pendirian koperasi, surat bukti tersedianya modal dan lain sebagainya. Di sini sudah lengkap. Jadi nanti ini sudah terpenuhi atau belum kayak gitu. Karena syarat untuk pendirian koperasi itu kalau tidak terpenuhi maka dokumen dari administrasi pendirian koperasi saudara itu ya tidak akan diproses kayak gitu. Yang kalau salah satunya kurang berarti kan nanti tidak bisa diproses lebih lanjut dan SK pendirian koperasinya juga tidak akan bisa keluar. Itu. Kemudian ini silakan nanti bisa dibaca secara individu ya karena ini banyak sekali. Untuk tata caranya ini semuanya sudah diatur. Kemudian yang lain itu ada Permenkop juga, Permenkop nomor 9 tahun 2018. Di sini kalau di sini lebih kepada penyelenggaraan dan pembinaan koperasi. Tapi di sini juga ada dijelaskan terkait dengan tata cara pendirian koperasi mulai dari perencanaan sampai pengawasan kayak gitu. Nah, ini silakan bisa dipelajari. Kemudian di sini ada juga pemakaian nama koperasi. Itu juga semuanya sudah diatur. Jadi pemakaian nama koperasi itu kan memang harus direncanakan sejak awal ya. Sejak awal jangan sampai nama koperasinya itu nama koperasinya itu malah menjadi pertentangan. Nanti silakan di cross check apakah nama koperasinya itu sudah ada sebelumnya. Kalau sudah ada kan nanti akan membuat kebingungan bagi masyarakat. Oke, kalau misalkan jaraknya jauh ya, misalkan antar provinsi sih nggak masalah. Tapi kalau misalkan di dalam satu provinsi nanti malah terjadi ambigu di konsumen atau di anggota. Nah, ini juga ada syarat pendirian koperasi. Ini syarat-syaratnya apa saja. Di sini juga sudah ada buku daftar. Kalau tadi kan sudah disebutkan juga ada buku daftar pengurus dan lain sebagainya. Itu silakan akan lebih bagus kalau saudara itu juga bisa melampirkan bentuk dokumennya itu seperti apa, dokumen fisiknya itu. Misalkan ada ART, kemudian akta notaris dan lain sebagainya itu silakan dilampirkan. Jadi nanti saudara tahu ternyata ADART koperasi itu bentuknya seperti ini. Kemudian akta notaris pendirian koperasi itu ternyata bentuknya seperti ini kayak gitu. Itu saja dari saya. Silakan nanti bisa ditambahkan dan silakan peraturan ini saudara bisa download di internet. Ini juga tersedia banyak. Itu saja dari saya. Silakan kalau ada pertanyaan sebelum saya akhiri perkuliahan kita hari ini.
Tidak ada ya. Kalau tidak ada, saya akhiri perkuliahan kita pada semester ini sampai ketemu di UAS. Semoga nanti UAS-nya bisa maksimal untuk saudara lakukan. Untuk UAS-nya ini tadi kan agak terlupa ya. Tadi materinya juga sudah, kalau materi kan sudah ya, berarti materinya itu adalah materi aftermid sampai pertemuan terakhir ini. Kemudian untuk sistemnya nanti UAS itu akan dilaksanakan via Elena. Jadi via Elena sejauh ini yang sudah saya persiapkan itu adalah soalnya dalam bentuk analisis. Jadi kalau analisis kalau saya itu lebih suka jawabannya nanti soalnya itu akan saya upload di Elena, kemudian jawabannya ditulis tangan di kertas, kemudian saudara silahkan di-scan jawabannya di dalam satu file PDF. Jadi saudara bisa persiapkan misalkan cam scanner-nya atau apa kayak gitu. Silahkan di-scan dalam satu file PDF, kemudian nanti kalau sudah di-scan silahkan bisa di-upload di Elena-nya masing-masing. Itu. Jadi sistemnya nanti via Elena dengan ditulis tangan terlebih dahulu. Jadi saudara nanti akan paham saya pun juga bisa membaca alur berpikir dari saudara kayak gitu. Itu ya dari saya. Silahkan kalau ada pertanyaan. Tidak ada? Mohon izin bertanya, Bu. Oke, silahkan Mutiara. Terkait waktu pengerjaannya itu biasanya berapa hari atau berapa? Oke. Sudah ya? Oke, untuk waktu pengerjaan UAS-nya itu enggak berapa hari, tapi hanya 90 menit. Sesuai dengan jumlah SKS kita. Karena kita cuma 2 SKS itu berarti berapa? 100 menit ya? 100 menit berarti. 1 SKS itu kan 50, berarti kalau 2 SKS 100 menit. Waktunya berarti sesuai dengan waktu perkuliahan kita, hanya 100 menit. Nah, biasanya itu saya memberikan kelonggaran waktu 30 menit dengan asumsi 30 menit itu sebagai cadangan untuk saudara mengupload jawabannya. Itu. Jadi seperti biasa kok waktunya 100 menit kemudian ditambah 30 menit berarti 130 menit 2 jam berapa ya kok 2 jam. 2 jam lebih 10 menit. Itu. Dengan asumsi semua jawaban sudah terupload di Elena. Itu. Biasanya saya seperti itu. Jadi tidak ada jangka waktu misalkan diselesaikan dalam waktu 1 minggu atau 1 hari itu enggak, tetapi hanya jam saja. Gitu, makanya tadi saya menekankan ke saudara, silakan saudara mau UAS-nya itu di hari Jumat seperti ini. Di hari Jumat berarti kan sesuai jam perkuliahan, itu kan pas banget. Atau misalkan saudara mengerjakannya misalnya di hari Sabtu itu juga tidak ada masalah. Kalau di hari Sabtu itu kan saudara tidak ada perkuliahan, ya kan semuanya kan pasti free ya. Jadi nanti akan lebih enak. Dan kalau hari Sabtu biasanya saya jamnya pagi jam 9. Gitu. Jadi tidak terlalu pagi dan tidak terlalu siang. Begitu Mutiara? Sudah? Ada pertanyaan lain? Saya izin bertanya, Bu. Oke, silakan Mia. Apakah ada kelonggaran lagi, semisal kalau dari kemarin kan emang ada semisal tugas makro. Nah, itu kadang ada yang terkendala Elena-nya itu tiba-tiba error gitu, Bu. Terus jadinya belum bisa ke submit. Kalau semisal nanti terjadi lagi kayak gitu, apakah Ibu memberikan kelonggaran semisal dikirimkan lewat email dari Ibu atau dikirimkan langsung CP ke Ibu gitu? Terima kasih. Soalnya kadang dari teman-teman tuh ada yang salah satu terkendala kayak gitu, Bu. Elena-nya tiba-tiba error. Terus kayak gitulah, Bu. Terima kasih. Oke, semua jawaban tidak ada yang dikirim melalui email dan tidak ada yang dikirim melalui Japri ya. Semuanya silahkan sesampainya kalian untuk submit Elena, untuk upload di Elena. Karena nggak mungkin juga kayaknya kok Elenanya itu akan error misalkan sampai beberapa hari, itu nggak mungkin. Paling maksimal 2 hari dan itu pun sebelumnya ada pemberitahuan ya. Sebelumnya ada pemberitahuan misalkan biasanya itu H-1. Kalau di saya itu ada pemberitahuan. Misalkan Elena ini ada maintenance selama 2 hari.
terhitung mulai tanggal sekian sampai tanggal sekian. Jadi dosen itu sudah dikasih warning dulu kalau Elenanya itu sedang maintenance mungkin. Jadi nanti kan saya infokan ke saudara itu. Dan saya rasa kok kalau misalkan terkendala sinyal itu kayaknya nggak mungkin seharian kalian nggak bisa, itu kayaknya kok nggak mungkin kayak gitu. Riskan sekali kayaknya enggak gitu kalau menurut saya. Jadi sesampainya kalian saja pokoknya ya, kalau memang telat ya sudah, memang ya telat kayak gitu, tetap saya nilai, cuma nanti ada konsekuensi tersendiri kayak gitu. Yang jelas tidak ada yang dikirim melalui email dan tidak ada yang dikirim melalui WA pribadi, takutnya kan malah terlupa kayak gitu. Semuanya melalui Elena. Makanya pastikan kapasitas filenya itu tidak terlalu besar. Begitu. Sudah? Sudah, Bu. Baik, terima kasih, Bu. Oke, ada lagi pertanyaannya? Tidak ada? Oke, kalau misalkan nanti ada pertanyaan, silahkan nanti bisa ditanyakan di grup WA saja, biar teman-teman itu pada tahu. Daripada kalau saudara Japri malah nggak pada tahu, kan kasihan. Itu. Oke, itu saja dari saya. Terima kasih atas partisipasi kalian selama 1 semester ini. Mohon maaf jika selama 1 semester ini saya dan Pak Kasan itu kurang maksimal ketika belajar bersama saudara, karena keterbatasan kalau kita pembelajaran online ini kan memang seperti ini ya. Itu. Dan pertemuan kita itu tidak berakhir di semester ini saja, karena saudara pasti akan ketemu saya lagi di semester berikutnya. Itu. Jadi tenang saja, nanti masih akan sering ketemu. Bahkan kakak kelas saudara itu ada yang sampai sekarang semester berapa? Semester 4. Dari semester 1, semester 2, semester 3 sampai semester 4 itu ketemu hampir setiap semester ketemu dengan saya. Karena memang kita sesuai dengan kita satu prodi ya. Jadi mau nggak mau memang saudara itu pasti akan ketemu dengan saya. Itu semoga nggak bosan gitu. Oke, itu saja dari saya. Terima kasih atas partisipasi saudara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini habis ini ada